Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan melakukan eksplorasi di sawah sekitaran Renjana. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salma Janita Haktini Rizal. Nama saya Amanda Retina Putri Hatta. Nama saya Nadira Saputri. Nama saya Satria Lubis. Nama saya Ben Punya Ramadan. Nama saya Gian Kianti. Stay tune ya. Bye-bye. Halo semuanya. Jadi hari ini kita akan mengeksplorasi sawah yang ada di sekitar kita, yaitu di Renjana. Di sini semua makhluk itu bekerja tanpa pamrih dan tanpa cuti. Jadi kita harus hormat dan belajar dari mereka. Ayo kita eksplor, jangan cuma ngelamun. Let's go. Dah. Mengapa kami memilih mengeksplorasi sawah? Karena sawah memiliki keanekaragaman hayati yang sangat unik dan juga interaksi kompleks antar makhluk hidup. Sawah juga penting untuk ketahanan pangan dan keseimbangan lingkungan, sehingga memahaminya membantu menjaga pertanian dan kelestarian alam. Komponen biotik, yaitu yang pertama ada produsen. Nah, produsen itu contohnya ada tanaman padi atau Origo sativa, dan ada juga rumput liar yang ada di sekitar sawah. Nah, fungsinya itu buat apa sih? Fungsinya itu produsen berperan mengubah energi matahari menjadi energi kimia melalui fotosintesis. Energi ini digunakan untuk mendukung konsumen dan pengurai di kehidupan ekosistem sawah. Tanaman padi misalnya menjadi sumber makanan utama bagi banyak organisme. Yang kedua ada konsumen. Konsumen terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada konsumen primer atau konsumen pemakan produsen. Contoh dari konsumen itu ada belalang, ada keong mas, ada tikus sawah. Yang kedua itu ada konsumen sekunder atau bisa disebut dengan pemakan konsumen primer. Nah, contohnya itu ada katak, ada burung pemangsa serangga atau burung pipit. Yang ketiga itu ada konsumen tersier atau bisa disebut dengan konsumen pemakan sekunder. Contohnya itu ada ular sawah. Fungsinya itu konsumen berfungsi mengalirkan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya melalui rantai makanan. Mereka menjaga keseimbangan ekosistem di populasi sawah. Nah, yang ketiga itu ada pengurai atau dekomposer. Nah, contohnya itu jamur, bakteri sawah, dan cacing tanah. Fungsinya itu pengurai bertugas menguraikan sisa-sisa makhluk hidup mati atau kotoran menjadi zat hara yang menyuburkan tanah. Ini penting agar tanaman padi dan tanaman lainnya bertumbuh dengan lebih baik. Di sawah juga terdapat beberapa komponen-komponen abiotik. Yang pertama ada air. Air di sawah ini berfungsi untuk menjaga kelembapan tanah dan juga membantu pertumbuhan tanaman padi. Di air juga terdapat hewan-hewan kecil seperti ikan kecil, katak, dan juga keong. Yang kedua ada tanah. Tanah ini berfungsi untuk menumbuhkan tanaman padi juga karena tanah menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman padi untuk berfotosintesis. Yang ketiga ada sinar matahari. Sinar matahari juga membantu tanaman padi untuk berfotosintesis ya, sama kayak tanah tadi, cuman lebih penting gitu ya. Terus yang keempat ada suhu atau temperatur. Suhu ini sangat berperan penting dalam pertumbuhan tanaman padi karena kalau suhunya lagi optimal atau lagi bagus, tanaman padi ini akan tumbuh dengan cepat atau pas dengan waktunya. Kalau suhunya lagi ekstrim, tanaman padi ini tumbuhnya akan lebih lama. Di sini saya akan menjelaskan ekosistem yang ada di perairan, yaitu sawah. Ciri khas yang ada di perairan sawah yang pertama ada air mengenang, media tumbuh padi, dan habitat organisme air. Dan yang kedua ada fluktuasi air. Tinggi air
berubah sesuai musim atau kebutuhan tanaman. Dan yang ketiga, dominasi padi. Tanaman utama adalah padi diselingi bulb. Dan yang keempat, interaksi air dan tanah. Air dan tanah bekerja sama untuk menyokong kehidupan. Dan yang kelima ada kehidupan organisme air. Ada keong, ada ikan, ada larva, serangga, dan mikroorganisme lainnya. Dan yang keenam, air tenang, tidak berarus deras, cocok untuk padi. Dan yang ketujuh, ada pengaruh manusia. Aktivitas manusia seperti perairan dan pemupukan memengaruhi ekosistem. Di sini saya akan menjelaskan 3 contoh interaksi yang terjadi antar makhluk hidup biotik atau antara makhluk hidup dengan lingkungan fisik abiotik. Yang pertama ada belalang memakan daun padi. Terus interaksinya adalah herbivori alias biotik dengan abiotik. Biotik dengan biotik. Penjelasannya adalah belalang mengonsumsi daun padi sebagai sumber makanan dan itu merugikan tanaman. Nomor 2, ular memangsa tikus sawah. Jenis interaksinya adalah predasi, biotik dengan biotik. Penjelasannya adalah ular mengurangi populasi tikus yang merusak padi. Nomor 3, ada katak bergantung pada tumpukan air sawah untuk bertahan hidup. Jenis interaksinya adalah biotik dengan abiotik. Penjelasannya adalah katak membutuhkan lingkungan yang lembab dari air sawah untuk bernapas dan berkembang biak. Di sini saya akan membandingkan ekosistem sawah dan ekosistem kolam. Yang pertama, ekosistem sawah. Ekosistem buatan manusia untuk menanam padi. Air menggenang, tapi ketinggiannya diatur sesuai kebutuhan tanaman. Dominasi tanaman padi, ada juga hewan seperti keong, katak, dan burung. Yang kedua, kolam. Ekosistem buatan untuk menampung air sering digunakan untuk budidaya ikan. Air tergenang secara lebih stabil dan lebih dalam dibandingkan sawah. Dominasi hewan air seperti ikan, udang, dan tumbuhan air seperti eceng gondok. Untuk selanjutnya, saya akan membandingkan ekosistem sawah dan ekosistem danau. Yang pertama, ekosistem sawah. Ekosistem buatan manusia untuk bercocok tanam, terutama padi. Air dangkal, ketinggian diatur sesuai kebutuhan tanaman. Banyak aktivitas manusia seperti perairan, pemupukan, dan panen. Keanekaragaman hayati sedang didominasi tanaman padi dan beberapa hewan sawah. Yang kedua, danau. Ekosistem alam berupa cangkringan besar yang berisi air. Airnya lebih dalam dan permanen sepanjang tahun. Aktivitas manusia lebih sedikit, kecuali untuk wisata atau perikanan. Keanekaragaman hayati tinggi, banyak ikan, tumbuhan air, burung air, dan mikroorganisme. Sekian vlog dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Kalau kata Kak Joseph dia sama sawahnya, masa sih kita tega merusaknya? Di sawah, semua makhluk hidup saling bergantung. Yuk saling jaga, bukan saling lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.